lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Oke guys, perkenalkan nama saya Febriani Lauli. Saya mahasiswa Prodi Pariwisata dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di video kali ini saya akan kembali memaparkan tentang sejarah singkat mengenai Museum Pusaka Nias dan benda-benda koleksi yang ada di dalamnya. Untuk itu jangan lupa nonton sampai akhir dan ikuti terus video saya. Terima kasih. Nah, oke guys, sekarang saya mau menuju ke tempat pengoleksian benda-benda sejarah yang ada di Museum Pusaka Nias. Terlebih dahulu di depan saya ada sebuah pondok yang berbentuk rumah adat, di mana pondok-pondok tersebut bisa kita jadikan sebagai tempat peristirahatan di saat berlibur bersama keluarga, kerabat, teman, ataupun pacar. Sebelum ke sana kita ketahui dulu bahwa Museum Pusaka Nias ini termasuk salah satu museum terbaik di Indonesia, yang dimana Museum Pusaka Nias ini memiliki koleksi lengkap sebanyak 6.000-an artefak yang terdata dengan baik, yang dimana penataannya menarik, pengelolaannya profesional, dan yang terutama pendirinya membangun museum ini dengan hati. Bangunan Museum Pusaka Nias terdiri dari 4 pavilion. Pavilion pertama yaitu perhiasan bangsawan laki-laki atau gama-gaman Ramatua, perhiasan bangsawan perempuan atau gama-gaman Raalawe, kemudian perhiasan pengantin perempuan, pakaian dan senjata perang, pedang atau telegu, belati atau ehe, tombak atau toho. Kemudian omohada atau rumah adat, dan juga tempat siri atau nafo. Bola nafo ini merupakan bola nafo raksasa yang dimana berukuran 3 x 3,5 meter dan pernah memecahkan rekor pada tahun 2010. Kemudian ada alat-alat pesta seperti garamba atau gong, tamburu atau tambur, kondahi atau tambur, dan juga tempat-tempat siri dan patung-patung lainnya atau adu siraha hodok. Dan juga ada senjata atau pedang. Kemudian ada juga bentuk omohada atau rumah adat, nifolasara atau rumah balai, atau dalam bahasa daerah Nias yaitu omo balai. Kemudian ada bentuk-bentuk pedang atau senjata, atau dalam bahasa daerah Nias yaitu garing. Kemudian menuju pavilion kedua merupakan ruang pemeran kedua, yang dimana di sini seperti terdapat beberapa arsitek seperti Osa Asi atau usungan, mikrolit Nyi Omanu-manu, dan juga bentuk peralatan rumah tangga, takaran, alat-alat ukur, kemudian patung, dan juga bentuk peti berdiri, hasi atau nifa daudau, kemudian kursi jenazah, sarkofagus atau peti mati, dan juga hasi atau nifolasara. Selain itu terdapat juga beberapa bentuk patung, baik itu patung adu yang terlihat pada gambar, sarambia, dan bentuk-bentuk lainnya. Dan kemudian ada seperti wadah perhiasan atau nahagama-gama serta peralatan rumah tangga yang berbentuk keramik dari Cina. Dan ini seperti bentuk patung atau adu sarambia, patung adu atau inada larise, takula, ada juga bentuk peti berdiri, hasini fodadao, dan ini bentuk kursi jenazah atau sarambia. Kemudian sarkofagus atau peti mati, atau dalam bahasa daerah Nias itu hasini folasara. Kemudian ketika memasuki pavilion ketiga, itu ada terdapat menyajikan karya seni hasil aktivitas keseharian masyarakat Nias yang dulu, di mana terdapat berbagai miniatur rumah adat, perabotan rumah tangga, alat pemeras sari atau tebu atau folazi debu, alat-alat pertanian atau peralatan tukang,
benda-benda kesaktian, alat penerangan, alat musik tradisional Nias, peralatan dapur, alat-alat tangkap dan berburu. Ada juga anyaman tikar nanti dan selimut. Kemudian ukiran-ukiran dinding altar raja, rumah adat, ukiran dinding lasso atau sohagu, ukiran dinding perahu dan ikan, dan berbagai bentuk-bentuk rumah adat lainnya. Kemudian patung leluhur, atau adu nubu, adu zatua, dan siraha salawa atau ukiran kayu binatang liar di pavilion ketiga. Dan ini bentuk atau contoh peralatan-peralatan rumah tangga pada zaman dulu, di mana terbuat dari tanah liat, bisa digunakan sebagai tempat untuk memasak. Dalam bahasa daerah Nias bisa dikatakan sebagai rumbi atau boboa. Kemudian begitu memasuki pavilion keempat, yang ini merupakan ruang pemeran foto atau lompatan budaya Nias 100 tahun lalu, dan kini diisi dengan foto para penginjil atau evangelis yang pernah bertugas di Pulau Nias, mulai dari misionaris gereja Katolik bernama Jean-Pierre Vallon, kemudian disusul oleh Pastor Jean Laurent Berard pada tahun 1832. Kemudian mereka meninggal tidak lama setelah berada di Pulau Nias, di mana di Pulau Nias yang terkenal dengan para pemenggal kepala manusia, lahan malaria, bumi ilmu hitam, dan lain-lain. Begitu juga dengan Pastor Caspar de Hesele. Dia wafat seketika tiba di Pulau Nias, dan setelah itu terjadi kekosongan misi gereja Katolik hingga tahun 1939. Kemudian baru tahun 1939, Pastor Burkhardus van de Wegen diberi izin masuk ke Pulau Nias oleh pemerintah Hindia ke Belanda. Dan ini foto para penginjil yang pernah memberitakan kabar Injil di Nias. Kemudian tahun 1866, misionaris RMG dari Jerman bernama Ernst Ludwig Degener masuk ke Pulau Nias. Dan sejak saat itu semakin banyak jumlah orang Nias yang dibaptis, dan mulai 1865 sampai 1939 misionaris gereja Kristen Protestan berjaya di Pulau Nias. Namun gereja otonomi yang bernama BNKP tersebut, atau disebut Banuani Hakeriso Protestan, baru disahkan dalam sinode pertama tahun 1939. Dan perlu diketahui bahwa pemilihan Lowalangi atau salah satu dewa yang dimiliki suku Nias untuk menyebut nama Tuhan dilakukan oleh E.L.D. Nior. Oke guys, sekianlah video singkat dari saya mengenai sejarah berdirinya Museum Pusaka Nias dan benda-benda sejarah apa sajakah yang dikoleksikan di Museum Pusaka Nias. Bagi teman-teman yang telah menonton video saya ucapkan terima kasih.